memang agak berat menjadi pemimpin apabila kita jadi tadi nggak pede. Biar saya polisi, tapi pada saat itu saya mau memimpin, saya kurang pede. Jadi kita kurang bisa menggerakkan, kurang bisa merangkul. Tapi kita harus belajar gimana kita pede, gimana kita bicara orang lain, mempengaruhi, mempengaruhi orang lain agar bisa sama berkeinginan dengan kita. Itu yang pasti, itu harus kita pelajari. Gimana caranya orang lain pengaruh dengan omongan kita dan orang itu ikut dengan kita. Itu kepemimpinan, ya. Ini kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Contohnya, mungkin jadi ketua kelas, pemimpin kan, ya kan, atau menjadi ketua OSIS, ya kan. Nah, ketuanya mana ini? Ada ketuanya, sudah terpilih. Ya, ketuanya pojok, ya kan. Nah, ketuanya perempuan berarti. Kalau ketua, kira-kira apa yang diperintahkan oleh ketua, nurut nggak anggotanya? Belum, ya kan? Itu salah satunya, ya kan? Berorganisasi tanpa ada sumpah nggak ada ya? Ada kan? Ada apa enggak? Ada ya. Nah, setiap organisasi sebagian besar itu ada sumpah. Ya kan? Sumpah menjadi pemimpin, sumpah menjadi pengurus, sumpah menjadi anggota. Tugasnya anggota adalah mengikuti apa kata pemimpin. Betul nggak? Betul kan? Harus diikuti. Kalau nggak mengikuti kata pemimpin, itu namanya ada pemimpinan kembar, ada matahari double 2, itu tidak diperbolehkan. Di organisasi manapun tidak ada namanya pimpinan 2, pimpinan hanya 1, yaitu ketuanya. Di bawahnya ada wakil ketua, dilanjutkan lagi ada sekretaris dan bendahara. Dan diharapkan setiap anggota organisasi OSIS harus nurut apa kata ketua. Tapi biasanya setiap organisasi keputusan itu diambil oleh kesepakatan bersama, betul nggak? Aturan yang dijalani di sekolah adalah kesepakatan bersama, betul? Nah ya. Tapi untuk mengetok palu adalah ketuanya. Apapun yang dijalani ketua, anggota harus mengikuti, betul nggak? Betul. Kalau nggak ngikuti, dihukum nggak, Pak? Kalau nggak ngikuti apa kata ketua, dihukum nggak kira-kira? Nah, ayo, itu nggak ngikuti tadi, katanya nggak mau ngikuti ketua, gimana? Kalau organisasi anggotanya tidak mau mengikuti ketuanya, organisasi itu akan bubar. Saya yakin, organisasi tidak akan berjalan. Itu namanya kudeta, ya kan? Kudeta, tidak menuruti apa kata pimpinan. Memang ada beberapa macam kriteria pimpinan, model atau gaya kepemimpinan. Salah satu adalah pemimpinan otoriter, adalah gaya kepemimpinan yang otoritrik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Saya tanya, Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Hah? Mbak Ginanjar. Ginanjar itu nggak apa nama laki-laki ya? Ginanjar siapa? Oh, ada Mayang Diniratinya. Makanya saya bingung karena kalau yang di komedi-komedi ada kan Ginanjar kan, itu laki-laki kan? Ya, berarti Mbak Ginanjar. Mbak Ginanjar ini termasuk salah satu contoh kepemimpinan seperti apa? Iqbal yang saya tahu. Ayo. Di sini ada otoriter, ada demokrasi, ada institusional. Kalau demokrasi adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Otoriter adalah gaya kepemimpinan yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan kepada bawahan. Ayo, beliaunya suka mendesak atau mengikuti nasihat dari teman-temannya.
Ayo. Hah? Gimana, Mbak? Mbaknya ini gimana? Mbak Ginanjar ini? Apa beliau ini suka menekan Ginanjar, kamu harus ke sana, kamu harus guling-guling, kamu harus angkat sampah gitu, atau dapat seadanya Iqbal diperintahkan sama Mbak Ginanjar, ayo Mbak Iqbal menyampaikan pendapat. Oh nggak bisa seperti ini. Masuk nggak sama beliau? Kalau nasihat Iqbal atau masukan Iqbal kepada Mbak Ginanjar nggak diindahkan atau nggak dipedulikan, berarti Mbak Ginanjar termasuk pemerintah yang otoriter. Ya, karena apa? Pimpinan otoriter adalah pimpinan yang tidak menerima pendapat atau nasihat dari anggotanya. Itu pimpinan otoriter. Maunya adalah apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingini harus terpenuhi, harus dilaksanakan oleh anggotanya atau organisasi atau semua anggota-anggota yang di bawahnya. Itu pimpinan otoriter. Tapi kalau pimpinan demokrasi adalah pimpinan yang bersikap tengah. Pendapat-pendapat dari anggota-anggota OSIM ini didengarkan, ditampung, tapi pimpinan ada namanya sifat apa? Mengambil keputusan itu tidak bisa digabungkan. Apa namanya? Yang kita ini dikasih nasihat ini, dikasih masukan dengan dari anggota-anggota, kita punya apa itu namanya? Yang punya putusan yang tidak bisa digabungkan. Itu adalah pimpinan. Fungsi dari pimpinan adalah memberikan putusan yang tidak bisa digabungkan oleh orang lain. Itu kenapa harus ada pimpinan, harus seperti itu. Kenapa? Apabila kita satu organisasi tidak punya pimpinan, sama dengan ayam kehilangan hidup. Tahu ayam kehilangan hidup? Ya kan? Kalau hidupnya nggak ada, ayam kecil-kecil itu kemana-mana kan? Tapi kalau hidupnya ada, anak-anak pasti ikut. Betul nggak? Oh, ya kan seperti itu. Jadi kembali lagi Mas Iqbal, kembali lagi Mbak Ginanjar ini termasuk pimpinan yang otoriter atau pimpinan yang demokratis? Demokratis. Benar. Kayaknya. Kok kayaknya? Ya memang harus belajar. Kita sampai semua alhamdulillah adik saya, anak saya sampai pada saat ini sampai sudah dipilih menjadi OSIM. OSIM itu kan pilihan ya. Pilihan atau ditentukan atau memang keinginan sendiri atau siapa yang daftar boleh. Hah? Dipilih dari teman satu kelas itu atau dipilih oleh siapa? Oh, dipilih oleh guru dan mantan OSIS. Ya berarti kan pilihan. Enggak semuanya bisa menjadi anggota OSIS, betul ya? Berarti pilihan. Pilihan itu termasuk sesuatu yang istimewa. Jadi kalau kita sudah diistimewakan oleh teman kita, oleh orang lain, kita harus membanggakan diri, kembali harus ke PD. PD kita membanggakan diri bahwa saya ini pilihan. Mungkin seperti kemarin Iqbal sama Mbak, siapa namanya Mbak? Itu. Oh iya Mbak Jasmine. Nah dia. Saya dapat bocoran Mbak Jasmine itu pintar lah. Ya pintar berorganisasi dan nyari ngambil keputusan. Kalau Iqbal saya dapat bocoran orangnya bimbang, galauan, betul nggak? Hah? Pacarnya banyak nggak Iqbal? Enggak lah. Enggak punya. Nggak punya. Iqbal ada urusan ya. Kemarin waktu pas Kibra itu putih, ganteng jadi pemimpin pasukan itu anak-anak SMA itu senang sama dia. Karena tinggi besar gitu. Iya, senang anak-anak idolanya mereka. Betul nggak ya sendiri? Jadi mana orang cakap jadi. Ya itulah kemarin kan kita pas Kibra itu ya seperti itu, kita mencari namanya kita kumpul
mana yang baik, mana yang enggak. Mungkin sampai sekarang ada yang masih berhubungan komunikasi, masih berhubungan sama mereka, bukan SMA.